Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah manajemen komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aan Fandra Utama dan anggota kelompok saya ada Dwi Lasa Kusuma, Aldi Bawindasari, Ria Putrisari, Andika Pradana, dan Siti Mariana Nasution. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai permasalahan yang menimpa salah satu perusahaan, yaitu PT Deridox World Graha. PT Deridox World Graha adalah sebuah perusahaan galangan kapal yang berlokasi di Tanjung Udang, Pulau Batam, Indonesia, di mana perusahaan ini memperkerjakan tidak kurang dari 10.000 orang pekerja lokal dan asing dengan berbagai status kekaryawanan yang baik itu tetap, kontrak, dan outsourcing. Nah, yang menjadi pembahasan studi kasus yang menimpa PT Deridox Graha ini adalah sistem pengupahan upah lembur bagi buruh outsourcing dan subkontraktor, di mana seluruh upah lembur di hari Sabtu dan Minggu dihitung sama dengan hari biasa. Sistem pengupahan untuk buruh outsourcing dan subkontraktor dihitung per jam, besarnya itu beragam, mulai dari 4.000 per jam sampai dengan 7.000 per jam. Umumnya diterima per 2 minggu. Sebut saja yongki, upah dasarnya aja adalah 4.500. Dalam slip gaji, upahnya itu selama jam kerja 2 minggu sekali sebesar 4.500. Artinya, tidak ada perhitungan upah lembur pada Sabtu dan Minggu. Tunjangan seperti untuk transportasi dan makan pun tidak ada. Sehingga ini mengacu kepada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, di mana setiap perusahaan yang menerapkan 8 jam kerja per hari atau 40 jam untuk seminggu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apakah kasus di atas layak untuk diajukan karena hukum? Artinya bisa dituntut ke pengadilan industri karena telah merugikan karyawan. Uraikan alasan Anda. Menurut saya, kasus di atas layak untuk diajukan karena hukum karena menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 yang isinya perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melebihi batas waktu jam kerja wajib membayar upah lembur. Sedangkan yang dialami oleh pekerja, kesepakatan kerja lembur, perjanjian kontrak yang ditandatangani tidak pernah diberikan oleh perusahaan, dan seluruh upah lembur kerja dihitung sama dengan hari biasa, malah upah kerja dipotong kalau tidak masuk di hari Minggu. Jadi menurut saya ini tidak adil bagi pekerja. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Alasan apa yang bisa diterima jika perusahaan dinyatakan tidak bersalah? Alasan yang bisa diterima adalah tidak ada perjanjian tertulis antara perusahaan dan buruh mengenai upah jam kerja yang sudah melebihi waktu. Dihitung sebagai upah lembur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78. Pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu jam kerja wajib membayar upah lembur jam kerja. Tetapi sangat disayangkan perjanjian tersebut harus ada perjanjian tertulis dan harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, sistem upah lembur yang bagaimana yang akan diterima karyawan sehingga tidak terjadi seperti kasus di atas? Menurut saya, seharusnya upah pekerja atau buruh lebih besar daripada upah per jam pada hari-hari biasa. Seperti biaya per hari biasanya mulai dari Rp4.000 sampai dengan Rp7.000 per jam. Untuk biaya kerja lembur bisa dinaikkan misalnya menjadi Rp7.000 sampai dengan Rp10.000 per jam. Dan pekerja atau buruh PT Deridox World Graha berhak mendapatkan rapel pembayaran upah lembur yang dikebiri perusahaan selama ini, agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap pekerja atau buruh. Menurut Anda, apakah tidak bekerja pada hari Sabtu Minggu atau 2 hari dalam seminggu di PT Deridox World Graha seharusnya dihitung lembur juga? Menurut saya, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari Sabtu dan Minggu termasuk lembur juga, karena menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, setiap perusahaan menerapkan 8 jam kerja per hari dan 40 jam kerja per minggu.
Dari kasus di atas, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, peranan serikat buruh. Di sini, tingkat kemampuan perusahaan itu hanya mampu membayar upah kerja atau gaji pada hari Senin sampai dengan Jumat.